Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Di dalam penghalang cahaya perak, Han Li mengangkat kepalanya dan mengambil setetes susu roh sebelum melirik botol kecil dengan ekspresi termenung. Saat itu pagi hari berikutnya dan dia sekarang telah meminum susu rohnya yang kelima, tetapi cahaya keemasan di luar penghalang cahaya masih tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sedikit pun. Api, bagaimanapun, sudah mulai menyusut. Tampaknya Wen Tianren tidak akan bisa menahan mereka lebih lama lagi, dan Han Li akan segera bisa melarikan diri. Dengan pemikiran itu, tangan Han Li bersinar dengan cahaya putih dan dia dengan tenang meletakkan botol itu kembali ke kantong penyimpanannya. Dia kemudian melirik awan yin di langit dan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia telah dengan jelas melihat seberkas cahaya hijau yang melesat ke langit dari arah lembah yang tampaknya disebabkan oleh ritual mantra Yuan Yao. Meskipun dia tidak tahu apa yang secara spesifik terjadi, berdasarkan awan hitam yang turun, tampaknya teknik Soul Rise belum selesai. Begitu pikiran ini muncul di benak Han Li, dia menguburnya. Dia tidak mampu untuk peduli dengan hal lain sampai setelah dia melarikan diri dari penjara cahaya keemasan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia merasakan harta sihirnya mulai melonjak kegirangan. Pada saat yang sama, sayap perak samar-samar terlihat sekali lagi dari punggungnya. Mengambang di atas nyala api keemasan, Wen Tianren tidak lagi terlihat bangga seperti ketika dia pertama kali menjebak Han Li. Sebaliknya, wajahnya mulai pucat dan lapisan ki hitam samar mulai terbentuk. Tanduk emas di dahinya juga tampak 1 inci lebih pendek dari hari sebelumnya. Wen Tianren dengan muram cemberut, tetapi hatinya dipenuhi dengan alarm yang marah ketika sedikit ketakutan mulai muncul. Ketika dia mengejek Han Li bahwa dia hanya akan mampu menahan api paling lama 1 jam, dia telah melebih-lebihkan. Mengetahui dengan tepat seberapa kuat api emas surgawi itu, dia dengan jujur percaya bahwa akan sulit bagi Han Li untuk bertahan bahkan selama setengah jam. Karena itu, dia rela mengeluarkan sedikit origin ki-nya untuk melenyapkan Han Li dan mencegahnya menjadi masalah yang lebih besar di masa depan. Tapi 1 jam kemudian, Han Li masih tidak menunjukkan tanda-tanda goyah, agak mengejutkan Wen Tianren. Ketika sudah mencapai 2 jam, Wen Tianren terkejut menemukan bahwa Han Li belum berubah menjadi abu. Setelah 4 jam, Wen Tianren mulai merasa gentar setelah melihat bagaimana Han Li masih bertahan. Dia samar-samar merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan, karena Han Li tidak menunjukkan rasa takut pada prospek untuk memperebutkan kekuatan sihirnya dengan milik Wen Tianren. Jelas bahwa Han Li memiliki semacam barang yang memungkinkannya untuk dengan cepat mengisi kembali kekuatan sihirnya atau memiliki beberapa kemampuan misterius lainnya. Menurut apa yang dia ketahui, satu-satunya item yang dapat memungkinkan penambahan kekuatan sihir semacam ini adalah susu roh segudang tahun yang sangat langka. Mungkinkah Han Li benar-benar memilikinya? Wen Tianren dengan cepat menemukan tebakannya benar. Namun, dia telah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi berhenti. Dengan sebagian besar inkarnasi iblis puncaknya telah dieliminasi dan penggunaan tak terkendali dari cermin emas 8 gerbang, dia telah sangat menghabiskan kultivasinya. Jika dia membiarkan Han Li pergi, sepertinya dia tidak akan menang. Namun, Wen Tianren sadar bahwa mengingat betapa langkanya Myriad Spirit Milk, pembudidaya biasa tidak mungkin memiliki sebanyak itu. Akibatnya, dia telah memutuskan dirinya untuk terus menghabiskan esensi sejatinya dan melanjutkan usahanya untuk memanggang Han Li dalam api emas surgawi. Kerusakan saat ini pada esensi sejatinya akan membutuhkan setidaknya 30 tahun kultivasi terpencil untuk diperbaiki. Dengan setiap saat yang berlalu, kulit Wen Tianren menjadi sedikit lebih pucat, sementara penghalang cahaya perak muncul sepadat biasanya. Wen Tianren tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tidak tahu berapa banyak susu roh yang tersisa dari Han Li dan dia masih terjebak dalam kebuntuan. Saat dia mati-matian mencari metode untuk menerobos penderitaannya, sesuatu akhirnya muncul di pikirannya. Wen Tianren mengerutkan bibirnya yang kering dan dengan dingin memerintahkan, "Roh Valet, pergi ke tempat asalnya dan tangkap teman daunnya." Orang itu seharusnya berada pada momen penting dalam ritual dan seharusnya tidak mampu melawanmu. Penampilannya yang semula halus sekarang benar-benar hilang, mengungkapkan jejak kedengkian yang jahat. Ketika peri Valet Spirit mendengar ini, ekspresinya berubah. Pertempuran ini benar-benar di luar jangkauan akal sehat.
Dia awalnya percaya bahwa Han Li tidak akan bisa bertahan lama, tapi dia tetap tanpa cedera sepanjang malam. Sebaliknya, Wen Tianren sekarang berada dalam situasi yang sulit, sangat mengejutkannya. Setelah mendengar perintahnya, dia terkejut sesaat sebelum menyadari niatnya. Tuan muda dari koalisi Starfall ini bermaksud menggunakan wanita yang melakukan ritual untuk memaksa Han Li tunduk. Karena Han Li telah setuju untuk bertindak sebagai pelindungnya, persahabatan mereka harus berjalan dalam. Namun, dipaksa untuk menggunakan metode memalukan ini hanya menggambarkan lebih jauh bahwa murid dari Arcane Six Paths telah benar-benar mencapai batas absolutnya. Peri Violet Spirit dengan cepat memulihkan ekspresinya yang sedingin es dan diam-diam tetap di tempatnya. Kilatan dingin melintas di mata Wen Tianren dan dia dengan sinis berkata, "Apa? Mungkinkah Anda percaya bahwa karena betapa rusaknya kultivasi saya tidak dapat mengambil nyawa Anda? Atau apakah Anda selalu ingin membelot dari koalisi sejak Anda dipaksa untuk bergabung? Jangan lupa bahwa koalisi Starfall menguasai lebih dari setengah laut bintang yang tersebar, dan Anda hanya seorang pembudidaya formasi inti awal, jadi di mana Anda bisa lari? Patuhi perintahku, dan aku akan menutup mata atas kelambananmu yang tidak setia." Ekspresi Fiery Violet Spirit berubah beberapa kali sebelum matanya mengembara ke api emas, keraguan-raguan berlama-lama di hatinya. Selama momen keraguan-raguannya, garis-garis cahaya mulai terbang dari kejauhan. Saat mereka semakin dekat, Fiery Violet Spirit dan Wen Tianren mengenali mereka sebagai pembudidaya wanita dan kereta mereka. Ketika Wen Tianren melihat ini, dia sangat gembira sementara roh peri Violet hanya bisa tertawa pahit di benaknya. Para wanita pendiri yayasan ini pada awalnya tidak berguna, tetapi sekarang mereka akan menjadi sangat penting. Sebelum peri Violet Spirit bisa tersenyum kecut, dia melihat ekspresi panik mereka saat mereka mendekati Wen Tianren saat mereka tiba. Mereka melihat pemandangan saat ini dengan takjub dan kemudian dengan cepat memberi hormat kepada Wen Tianren. Mereka tampak sangat gelisah, tetapi masih tetap diam. Penampilan Wen Tianren kasar dan ekspresi bermusuhan muncul di wajahnya. Dia dengan dingin terkekeh dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika wajahnya berkerut bingung saat melihat ke kejauhan. Ketika yang lain melihat ini, mereka bingung dan dengan penasaran menoleh untuk melihat. "Apa itu?" Salah satu dari mereka berteriak setelah melihatnya. Mereka semua melihat gumpalan hitam dengan cepat muncul dari laut dengan kecepatan yang menakutkan, membuat mereka semua kehilangan kata-kata. Kabut hantu. Setelah beberapa saat, salah satu wanita berteriak ketakutan dan segera terbang lebih dalam ke pulau. Pada saat itu, yang lain telah dengan jelas melihat gumpalan hitam. Kabut hitam pekat telah muncul dari laut dan bergegas ke arah mereka seolah-olah itu hidup. Tiba-tiba, para pembudidaya yayasan pendirian lainnya yang hadir terkejut tidak masuk akal dan melarikan diri dengan panik. Wen Tianren dan Fiery Violet Spirit sama-sama terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba. Peri Violet Spirit kemudian menginjak dan melesat pergi sambil diselimuti cahaya merah. Wen Tianren dengan gugup menatap api keemasan, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Setelah kilatan dingin muncul di matanya, dia menggertakkan giginya dan meludahkan seteguk esensi darah ke dalam api, langsung menyebabkan mereka semakin intensif. Setelah itu, dia terbang ke kejauhan dalam kilatan cahaya keemasan sementara banyak pelayannya mengikutinya dengan cermat. Sebuah peristiwa yang tak terbayangkan kemudian terjadi di hadapan mereka ketika para pembudidaya yang paling dekat dengan kabut hantu jatuh ke pulau itu seperti burung yang jatuh. Ini terjadi dengan semua pembudidaya yang terlalu dekat dengan kabut hantu. Mereka tiba-tiba kehilangan arah di tengah penerbangan dan jatuh dengan kulit pucat pasi. Bahkan alat sihir mereka telah sepenuhnya kehilangan sifat spiritual mereka. Adapun Peri Violet Spirit dan Wen Tianming, mereka hanya bisa terbang untuk waktu yang singkat dan nyaris tidak mencapai ujung pulau yang lain sebelum cahaya mereka menghilang dan mereka jatuh ke laut. Pada saat itu, api emas yang tersisa di kejauhan goyah sejenak sebelum akhirnya padam. 8 cermin kecil juga telah kembali ke bentuk aslinya, memperlihatkan penghalang cahaya perak di dalamnya. Tapi saat penghalang cahaya terungkap, itu menyebar menjadi bintik cahaya bintang, memperlihatkan Han Li yang tercengang dari dalam. Han Li sudah melihat apa yang terjadi dengan yang lain, tapi sebelum dia bisa mengatasi keterkejutannya dan melakukan tindakan balasan, dia merasakan kekuatan sihir di tubuhnya menjadi terbatas dan dia mulai jatuh tak berdaya dari langit.
Syok terlihat jelas di mata Han Li saat dia jatuh ke arah bebatuan 100 meter di bawahnya. Dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan menekuk pinggangnya pada sudut yang aneh sebelum menendang kakinya ke belakang. Hal ini menyebabkan dia menembak ke arah pohon besar di dekatnya sebelum terus berdiri di salah satu cabangnya. Kepala Han Li dipenuhi keringat dingin setelah dia hampir jatuh. Untungnya, Shifting Smoke Steps tidak memerlukan kekuatan spiritual apapun untuk digunakan. Kalau tidak, dia hanya akan menemui ajalnya dengan jatuh ke kematiannya. Jika seorang pembudidaya formasi inti benar-benar mati karena jatuh, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Tentu saja, banyak pembudidaya yayasan pendirian terdekat tidak seberuntung Han Li dan pasti menderita. Ketika Han Li akhirnya mendapatkan kembali posisinya, dia mendengar serangkaian dentang dari kejauhan. Dia dengan cepat menoleh ke arah itu dengan ekspresi yang berubah. Benar saja, dentang itu berasal dari 2 set pedang penghangat awan bambu yang belum dia masukkan ke dalam tubuhnya. Tidak jauh ke sisi mereka ada cermin 8 sisi, keranjang bunga kuno, dan lonceng perak kecil. Saat ini, mereka semua benar-benar tanpa kehidupan seolah-olah sifat spiritual mereka telah menghilang. Hati Han Li bergetar dan dia buru-buru mencoba melepaskan seutas perasaan spiritual untuk memeriksa harta karun itu, namun hatinya segera menjadi dingin. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, indera spiritualnya yang sangat kuat sekarang tetap tidak bergerak di dalam tubuhnya. Darah Han Li menjadi dingin karena kekuatan sihir dan indera spiritualnya sekarang tidak dapat digunakan. Dia sekarang tidak berbeda dari manusia biasa. Apalagi kemampuan sihirnya, kantong penyimpanannya, dan kantong binatang rohnya sekarang tidak berguna juga. Dia berbalik dan memucat saat melihat bahwa kabut hitam yang meluap telah memenuhi langit di dekatnya. Dengan kecepatannya saat ini sebagai manusia fana, tidak akan ada kemungkinan dia berlari lebih cepat dari kabut hantu. Setelah merenungkan situasi saat ini dengan ekspresi suram, dia mengertakkan gigi dan tubuhnya kabur. Dia kemudian muncul di samping harta tak bernyawa dan dengan panik mengumpulkan semuanya ke dalam pelukannya. Karena saat ini dia tidak memiliki cara untuk menggunakan kantong penyimpanannya, dia hanya bisa memegang barang-barang di dekat dadanya. Untungnya, mereka tidak terlalu besar, jika tidak, Han Li tidak akan mampu membawa semuanya. Pada saat yang sama ketika Han Li mengumpulkan harta karun, kabut hitam tak berujung tiba-tiba turun ke pulau kecil itu. Han Li merasakan kekuatan menarik yang sangat besar datang ke arah kabut, dan bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia sudah tersedot ke dalam. Han Li diliputi oleh keterkejutan dan menggeser tubuhnya beberapa kali, berharap menggunakan Shifting Smoke Steps untuk melarikan diri, tetapi itu terbukti sama sekali tidak efektif. Sesaat kemudian, dia telah terserap ke dalam kabut hitam pekat dan menemukan dirinya di antara beberapa kilatan petir hitam yang langsung melilit tubuhnya. Dengan beberapa ledakan teredam, Han Li berkedip dengan cahaya hitam dan menghilang tanpa jejak ke dalam kabut. Han Li mendengar semburan suara aneh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pikirannya saat seluruh dunia di sekitarnya kabur dan digantikan dengan kegelapan mutlak. Dia merasa tubuhnya tiba-tiba berhenti dan kemudian jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tanahnya lembut dan tebal, membuatnya tanpa cedera sedikit pun, membebaskan Han Li dari kekhawatirannya yang paling mendesak. Dia mengambil kesempatan untuk melihat sekeliling dan hanya menemukan hamparan kegelapan, tetapi dia berhasil mencium aroma amis yang kuat. Han Li tanpa berkata-kata mengusap tubuhnya untuk merasa lengket dan basah dengan beberapa hal yang menusuk ke dalam tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di atas tumpukan ikan dan udang hidup yang menggeliat. Han Li mengerutkan kening dan perlahan mencoba berdiri ketika kepalanya tiba-tiba pecah kesakitan. Pada saat yang sama, dia merasakan anggota tubuhnya menjadi lunak dan dia menjadi kewalahan dengan rasa pusing. Han Li mengutuk dalam hati. Tanpa kekuatan sihir yang melindungi tubuhnya, dia menjadi sasaran akibat penuh dari teleportasi. Kemungkinan dia tidak akan bisa berdiri cukup lama. Karena ini masalahnya, Han Li tanpa emosi berbaring di atas tumpukan ikan dan udang, menyimpan kekuatannya sampai dia bisa menggerakkan anggota tubuhnya sekali lagi. Tapi saat itu, bola petir hitam lain muncul sekitar 10 meter di atasnya. Kilatan cahaya redup itu membuat Han Li melihat batu runcing aneh sekitar 30 meter di atasnya, dan dia bisa melihat bahwa tempat ini sepertinya adalah gua bawah tanah. Adapun kilat aneh,
sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Hati Han Li bergerak saat dia menatapnya. Setelah berkedip liar beberapa kali lagi, itu menghilang dan menjatuhkan benda hitam pekat langsung ke Han Li. Han Li terkejut dan ingin menyingkir, tetapi tubuhnya tidak berdaya. Dia hanya bisa menonton saat benda itu jatuh ke dirinya. Akibatnya, tubuh seorang wanita lembut jatuh ke Han Li dengan gerutuan teredam. Sepertinya dia juga telah diteleportasi ke sana. Wanita itu jelas terguncang, dan dia tidak hanya tidak menyadari bahwa Han Li ada di bawahnya, dia juga merangkak ke arahnya, meraih rambut Han Li. Han Li menyeringai dan menghela nafas kesakitan. Hah! Wanita itu sekarang menyadari bahwa ada orang lain di bawahnya, seorang pria yang tidak dikenalnya. Dia berteriak ketakutan dan buru-buru mencoba untuk berdiri, tetapi tubuhnya bergoyang beberapa kali sebelum dia dengan lemah jatuh kembali. Akibatnya, dia akhirnya jatuh ke Han Li sekali lagi dengan bagian atas tubuhnya bertumpu pada perut Han Li. Dari penampilannya yang ketakutan, dia tampak agak muda. "Kamu siapa?" Wanita itu bertanya dengan suara gemetar. Jantungnya yang berat dan berdebar, bisa terdengar jelas dalam kegelapan yang sunyi. Suara wanita itu cukup menyenangkan, tetapi karena dia tidak mengenal wanita itu dan tidak dapat melihat dengan jelas penampilannya, Han Li dengan bercanda menjawab, "Hanya seorang pria." Huff. Jejak kebencian muncul di matanya saat dia menatap tajam ke arah Han Li. Tapi karena anggota tubuhnya kesakitan, dia hanya bisa mengangkat lehernya dan sedikit menoleh ke arah Han Li, karena tindakan ini sepertinya tidak membutuhkan banyak usaha. Namun, aroma menyenangkannya mencapai hidung Han Li, membangkitkan perasaan aneh dalam dirinya. Dengan tambahan tubuhnya yang lembut dan banyak menekannya, area tertentu secara tidak sadar Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita itu segera merasakan perubahan di tubuh Han Li, dan dia menatap tajam ke arahnya dengan ekspresi memalukan. Namun, Han Li melihat tindakan ini cukup menggemaskan. Han Li tertawa getir dan berkata, "Itu bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan. Saya telah kehilangan kekuatan sihir dan indera spiritual saya. Sementara saya ingin mengendalikan tubuh saya dengan kultivasi saya dan menenangkan tuan kecil saya telah kembali menjadi manusia biasa. Saya tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang reaksi itu." Petik 2. Wanita itu mendengus. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia sepertinya mendengarnya. Untungnya, dia tidak bisa bergerak seperti Han Li dan tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun dia dihina dengan marah. Kegelapan menjadi sunyi sekali lagi, hanya dipatahkan oleh napas keduanya. Han Li merasa pengalaman ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ada ikan dan udang yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di bawahnya, dan seorang wanita harum yang tidak dikenal berbaring di atasnya. Situasi ini tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Wanita itu tiba-tiba memecah kesunyian dan bertanya, "Apakah Anda di antara sesama pembudidaya yang memasuki pulau itu?" Sepertinya mungkin, kan? Ketika Han Li mendengarnya, dia segera mengingat lusinan pembudidaya yang bergegas ke pulau kecil itu. Sepertinya wanita ini adalah salah satunya. Keraguan melintas di matanya dan dia mendengus sebelum bertanya dengan curiga, "Apa artinya itu?" Han Li tersenyum dan berpikir untuk mengabaikan pertanyaannya dengan jawaban yang samar ketika langkah kaki yang tidak teratur tiba-tiba terdengar saat beberapa obor segera muncul di kejauhan dan melayang di dekatnya. Tampaknya ada bayangan yang samar-samar terlihat di bawah cahaya obor yang berkelap-kelip. Hati Han Li bergetar. Tampaknya ada orang di sini dan mereka tampaknya bukan pembudidaya lain yang telah dimakan oleh kabut hantu. Sesaat kemudian, obor telah mendekat ke mereka. Mata Han Li menyipit dan dia bisa melihat dengan jelas siluet hitam di balik api. Mereka adalah 5 pria yang sangat besar yang masing-masing setidaknya satu kepala lebih tinggi dari Han Li, dan tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Mereka mengenakan jubah hijau dan memegang senjata seperti pedang di tangan mereka dengan tas kulit besar di punggung mereka dan dengan tergesa-gesa berjalan ke depan dengan langkah besar. Ketika Han Li melihat mereka, hatinya terguncang oleh rasa takut. Saat dia menebak identitas orang-orang ini, sehelai rambut hitam menyapu wajahnya. Wanita itu telah menoleh untuk menatap mereka juga, dan tampaknya tidak nyaman karena gemetarannya. Han Li mengerutkan alisnya dan mulai menggerakkan jarinya saat jejak kekuatan telah kembali. Tampaknya dia memulihkan kekuatannya agak cepat. Sesaat setelah Han Li menyadari bahwa dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya,
Obor-obor itu semakin dekat dengan mereka, memungkinkan dia untuk melihat dengan lebih jelas. Lingkungan di dekatnya telah cukup cerah untuk mengungkapkan tumpukan besar ikan dan udang di mana-mana. Han Li dan wanita itu kebetulan berada di salah satu tumpukan yang relatif lebih besar. Area yang lebih jauh dari mereka masih gelap gulita dan tidak bisa dilihat, tapi gua itu tampak sangat luas karena tidak ada dinding yang terlihat. Ketika orang-orang yang membawa obor berada sekitar 100 meter dari Han Li, mereka berhenti dan dengan cepat meletakkan tas mereka ke tanah. Kecuali satu orang yang berjaga dengan waspada, sisanya mulai memasukkan ikan dan udang dengan liar ke dalam tas mereka. Han Li terkejut melihat ini sementara wanita di atasnya tidak bisa menahan napas karena terkejut, tetapi para pria itu tidak mendengarnya karena betapa lembut suaranya. Han Li tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke wanita itu dan menemukan dalam cahaya redup cahaya merah bahwa wanita itu memiliki wajah yang cantik. Wanita itu segera menyadari tatapan Han Li, dan tampak memerah. Dia berbalik, dan wajahnya sekali lagi tersembunyi dalam kegelapan. Namun, matanya yang malu-malu masih berkilau dalam kegelapan. Han Li tidak bisa tidak menganggap tindakannya lucu. Wanita ini agak aneh. Ketika mereka belum melihat penampilan satu sama lain, dia belak-belakan, langsung, dan bahkan sedikit sulit diatur. Sekarang dia bisa melihatnya, kekerasan awal telah menghilang dan dia segera menjadi pemalu dan malu. Pada saat itu, mereka mendengar teriakan alarm di kejauhan. Pria yang berjaga tiba-tiba berbalik dan berbisik dengan kasar, "Tidak bagus. Menyebarkan. The Firescalebis akan segera tiba." Petik 2. Tiba-tiba, orang-orang yang sedang mengumpulkan ikan segera melemparkan tas ke punggung mereka dan mengais-ngais ke arah lain. Yang tertinggal hanyalah obor yang berkelap-kelip menerangi kegelapan. Pada saat itu, beberapa desisan terdengar dari dalam kegelapan seolah-olah ada sesuatu yang menemukan pria itu. Beberapa pukulan cepat kemudian terdengar. Beberapa siluet merah api sepanjang 1 meter melompat dari kegelapan dan dengan cepat menghilang dengan kabur. Untuk sesaat, Han Li dapat dengan jelas melihat penampilan Firescalebis. Binatang buas itu memiliki penampilan yang menyeramkan dengan sisik merah dan mulut penuh taring tajam. Dalam sekejap mata, keheningan sekali lagi menutupi gua. Han Li menghela napas panjang lega karena tampaknya binatang aneh itu tidak menemukan mereka berdua, memberikan lapisan perak untuk situasi yang sebaliknya suram. Tidak lama setelah binatang buas itu menghilang, Han Li dengan lemah bisa mengepalkan kedua tangannya. Segera dia akhirnya memulihkan kendali atas tubuhnya dan bisa bergerak cukup baik untuk memegang wanita itu dan perlahan berdiri. Sambil dipeluknya, wanita itu berbisik dengan wajah memerah, lepaskan aku. Saya akan segera pulih." Han Li melirik wanita itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Jika kamu tidak keberatan menggeliat-geliat dengan ikan di tanah, aku akan membiarkanmu pergi." Ketika wanita itu mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan melirik ikan yang menggeliat di tanah dengan sedikit keraguan. Pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Pada saat itu, Han Li melompat dari tumpukan ikan dengan wanita di genggamannya dan berjalan ke arah obor yang ditinggalkan. Meskipun dia tidak tahu apa atau di mana tempat yang ditinggalkan ini, itu akan terbukti agak merepotkan jika mereka tidak memiliki cahaya. Han Li berjongkok dan mengambil obor, dan memasang ekspresi termenung setelah melihat sekeliling. Sesaat kemudian, wanita yang memerah itu berbisik, "Tolong lepaskan aku. Aku bisa bergerak sekarang." Ketika Han Li mendengar ini, dia diam-diam mengendurkan lengannya dan wanita itu dengan anggun mendarat di kakinya. Setelah dengan cepat menepuk-nepuk pakaiannya, dia juga mengambil obor dan memeriksa sekeliling mereka. Setelah beberapa saat, Han Li tiba-tiba menuju ke arah dari mana sekelompok pria itu datang. Ketika wanita itu melihat ini, dia terkejut dan buru-buru bertanya, "Mau kemana kamu?" Han Li menjawab tanpa menoleh, "Aku tidak akan menunggu di sini sampai binatang buas itu kembali. Akan lebih baik untuk mencari tempat yang aman untuk saat ini." Ketika wanita itu mendengar ini, dia memasang ekspresi ketakutan dan dengan cepat mengikuti Han Li. Han Li tetap diam ketika mendengar ini dan melanjutkan perjalanannya. Setelah hanya berjalan beberapa langkah, Han Li berhenti dan menggunakan obor untuk menerangi tanah, memperlihatkan jejak kaki pria itu. Wanita itu lengah dan hampir menabrak Han Li. Dia dibiarkan sedikit bingung dan berbisik, "Ada apa?" Han Li tidak menjawabnya.
Sebaliknya, dia berjongkok dan membawa segenggam pasir ke hidungnya. Dia mengungkapkan ekspresi aneh setelah mengendus. Ada bau darah yang pekat. Ini bukan pertanda baik. Han Li tanpa ekspresi mengatakan ini sebelum melanjutkan mengikuti jejak para pria. Wanita itu terkejut dengan apa yang dia katakan dan dengan cepat mengikuti Han Li. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, mereka akhirnya melihat kilau cahaya biru di kejauhan. Han Li menyipitkan matanya saat melihat dan mempercepat langkahnya. Dia segera menemukan bahwa cahaya biru yang berkilauan menandai jalan keluar dari hamparan hitam ini. Meskipun lebarnya hanya sekitar 3 meter, itu lebih dari cukup untuk dilewati seseorang. Ketika keduanya melihat ini, mereka dengan cepat berjalan melewatinya dengan semangat yang bangkit. Pada saat mereka tiba di pembukaan, cahaya putih melintas di depan Han Li dan 8 pedang tanpa cacat dengan cepat muncul di lehernya. Sebuah suara serak dengan dingin berkata, "Siapa kamu? Di mana Ahu dan yang lainnya? Apakah Anda pendatang baru?" Hati Han Li tergerak saat melihat bahwa dia dikelilingi oleh lebih dari 20 pria dan wanita muda. Masing-masing dari mereka memegang pedang putih berkilau yang aneh, dan mengenakan jubah hijau aneh yang sama dengan para pria sebelumnya. Mereka semua menatap Han Li dengan ekspresi berbeda. Adapun wanita cantik yang mengikutinya, dia telah dikelilingi juga dan tidak berani bergerak. Han Li menggosok hidungnya dan tersenyum kecut, "Saya membayangkan bahwa kami adalah apa yang Anda anggap sebagai pendatang baru. Apakah orang luar sering muncul di sini?" Ketika pria parubaya itu mendengar Han Li, ekspresinya santai tapi suaranya masih tetap dingin. "Aku akan menebaknya jika kamu tidak mengatakan apa-apa karena pakaian anehmu adalah sesuatu yang hanya akan dikenakan oleh orang luar. Namun, cukup beruntung bagi Anda untuk bertemu dengan kami. Lagi pula, mayoritas orang luar menemui ajal mereka di perut binatang umbra tanpa pernah menyadari apa yang terjadi." Dia kemudian melambaikan tangannya dan para pemuda menarik pedang mereka. Han Li menggosok lehernya dan melirik senjata dengan sedikit keheranan. Ketika bilah-bilah itu menyentuh lehernya, dia merasakan sensasi terbakar yang menakjubkan seolah-olah semuanya terbuat dari besi panas yang membakar. Itu adalah pengalaman yang benar-benar aneh. Han Li kemudian menyapu pandangannya ke sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di depan sebuah gunung batu kecil. Tampaknya mereka baru saja meninggalkan jantung gunung batu. Ketika dia melihat ke kejauhan, ada gurun kuning yang tak berujung. Dia kemudian mengangkat kepalanya ke langit dan merasakan kejutan yang lebih besar. Dia melihat awan hitam pekat menutupi langit. Mereka muncul tak berujung dan terus melengkung dengan kilat biru tua, menyebabkan langit bersinar dengan cahaya biru redup. Itu semua lebih aneh dari yang dibayangkan Han Li. Sebelum Han Li selesai mengamati sekelilingnya, pria parubaya kurus itu mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda bertemu seseorang ketika Anda tiba?" "Mereka akan menjadi temanku." Han Li segera menjawab tanpa ragu-ragu, "Saya melihat sekelompok pria, namun, mereka dikejar oleh beberapa binatang buas. Mereka lari ke arah lain." Pria kurus itu menjadi gugup dan tanpa sadar dia mengencangkan genggamannya pada bilahnya, "Binatang buas? Jenis apa?" "Aku mendengar orang-orang itu memanggil mereka Firescalebis." Pria kurus itu santai dan dengan tenang berkata, "Firescalebis. Bagus. Ahu dan yang lainnya seharusnya tidak masalah berurusan dengan mereka. Tapi untuk memastikannya, Fan Li, bawalah sekelompok orang ke dalam dan bantu mereka. Kemudian bawa mereka melalui pintu keluar alternatif terdekat." Seorang pria gelap yang menjulang tinggi tanpa berkata-kata membawa sekelompok orang ke dalam gua. Pria kurus itu menoleh ke arah Han Li dan wanita itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Saya tidak yakin apakah saya harus mengatakan keberuntungan Anda baik atau buruk. Anda benar-benar mengalami letusan spirit extinguishing ki. Hal ini menyebabkan lebih banyak air mata di ruang angkasa yang muncul, dan bahkan para ahli tidak dapat menghindarinya. Tetapi sebagai hasilnya, binatang umbra yang biasanya berbaring di dalam lubang gunung telah pergi. Kalau tidak, Anda akan segera terkoyak saat jatuh ke dalam." Petik 2. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya tenggelam, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. "Saya harap Anda akan memaafkan saya karena begitu berani, tetapi bisakah diri Anda yang terhormat memberitahu kami dengan tepat di mana kami berada? Dari nada bicaramu, sepertinya tempat ini cukup berbahaya." Pria kurus itu memeriksa pakaian keduanya dan melihat bahwa mereka tampaknya bukan orang biasa dan tersenyum kecut, "Berbahaya?
Hehe, itu tentang benar. Terlepas dari identitas atau status apapun yang mungkin Anda miliki di luar, di sini di alam Umbra, Anda hanyalah orang-orang yang perlu berjuang untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak bisa bergerak atau membuat dirimu berguna, kamu akan berakhir sebagai makanan binatang Umbra. Hanli mengerutkan kening dan ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan tetapi si kurus berarti dengan tidak sabar melambaikan tangannya, kami terdesak waktu. Penjelasannya harus menunggu sampai kita kembali ke desa. Sebentar lagi, Umbra Beast akan kembali ke sarangnya dan kita harus segera memblokir pintu masuk rahasia ini agar kita bisa menggunakannya lagi di masa depan. Setelah dia mengatakan ini, dia menoleh ke orang-orang di belakangnya dan mulai memberi mereka perintah dengan kasar. Para pria dan wanita mulai mengambil batu-batu di dekatnya dan mulai buru-buru menumpuknya di lubang. Pria kurus itu menatap awan yin di langit dan wajahnya menjadi gelap. Ayo pergi. Jika semuanya berjalan lancar, Ahu dan yang lainnya akan menemui kita di jalan. Tapi jika kita berlama-lama, angin yin akan muncul dan kita tidak akan bisa kembali. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi ketika orang-orang lainnya mengikutinya tanpa sepatah kata pun. Tak satu pun dari mereka yang pernah memanggil Hanli atau wanita itu. Ketika Hanli melihat ini, ekspresi aneh melintas di matanya saat dia mulai merenungkan situasi saat ini. Wanita cantik di samping Hanli menyaksikan kelompok itu semakin jauh. Melihat Hanli tampak termenung, dia tidak bisa tidak bertanya dengan cemas, haruskah kita mengikuti mereka? Tanpa kekuatan sihir apapun, dia telah berubah menjadi manusia yang lemah dan bingung. Karena Hanli tampak tenang selama ini, dia secara naluriah mulai mengandalkannya. Hanli mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, jadi mari kita lihat desa mereka. Mungkin kita akan memikirkan sesuatu begitu kita berada di sana dan mampu memulihkan kekuatan sihir kita. Dia kemudian menuju ke arah yang lain telah pergi dengan langkah besar. Wanita itu menghela napas lega dan mengikutinya. Ah iya, aku masih belum tahu namamu. Nama keluarga saya adalah Han, saya seorang kultivator gelandangan. Petik 2. Saya Mei Ning. Saya bersama dengan saudara laki-laki saya ketika kami tersedot ke dalam kabut hantu, tetapi sekarang dia tidak ada di sini. Jejak kekhawatiran muncul di wajahnya ketika dia menyebut saudara laki-lakinya. Hanli dengan tenang berkata, itulah yang diharapkan. Petir hitam tampaknya memiliki kekuatan teleportasi acak. Kakakmu pasti telah berteleportasi ke tempat lain. Kalau tidak, mengapa hanya kami berdua yang berteleportasi di sana meskipun banyak pembudidaya di sekitar pulau? Jika Anda mencarinya, Anda akan menemukannya pada akhirnya. Petik 2. Ketika wanita itu mendengar ini, dia merasa lega dan rasa ingin tahunya terhadap Hanli terusik. Penampilannya agak asing dan dia yakin dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia ragu-ragu menebak bahwa dia adalah seorang kultivator yang telah mendekati pulau dari arah yang berbeda. Dia berpikir untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang Hanli, tetapi dia ragu-ragu setelah menyadari bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang sangat dekat, dan akhirnya tetap diam. Saat keduanya bergegas mengejar sekelompok orang berjubah hijau, dia merenungkan pro dan kontra untuk menanyakan lebih lanjut tentang dia. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan sihir, pembudidaya memiliki tubuh esensi murni yang jauh lebih mampu daripada manusia biasa. Melihat bahwa keduanya dapat mengikuti mereka tanpa kesulitan, ekspresi aneh muncul di mata pria kurus itu, tetapi alih-alih mengatakan apapun, dia menundukkan kepalanya dan mempercepat. Yang lain di belakangnya mempercepat langkah mereka sebagai tanggapan. Hanli agak terkejut melihat bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Meskipun tubuh mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan batin yang lebih tinggi, mereka dengan jelas mengembangkan beberapa seni bela diri yang dangkal. Tampaknya seni bela diri akan terbukti sangat berguna di sini. Meski demikian, Hanli masih memiliki rasa was-was dari kabut hantu yang sebelumnya terjadi. Dari catatan yang telah dilihatnya, meskipun kabut hantu itu menakutkan, itu tidak pernah separah apa yang baru saja terjadi. Bahkan tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk melarikan diri. Bahkan sebelum dia menyentuh kabut hantu, seluruh kekuatan sihirnya telah disegel. Itu benar-benar menakutkan. Jika setiap kemunculan kabut hantu adalah bencana, maka bahkan para pembudidaya Nas Chen Sol tidak akan bisa menghindarinya. Tetapi dalam penampilan kabut hantu sebelumnya,
ada banyak pembudidaya yang dapat melarikan diri darinya, bahkan pembudidaya kelas rendah pun melakukannya. Namun, Han Li merasa agak curiga dengan apa yang disebut pria kurus itu sebagai ki yang memadamkan roh. Dari namanya, itu pasti ada hubungannya dengan mengapa indera spiritual dan kekuatan sihirnya saat ini dibatasi. Mereka benar-benar tidak beruntung telah bertemu dengan kabut hantu yang sangat mengerikan yang berhasil menangkap semua orang yang hadir. Dia memperhitungkan bahwa mereka yang selamat dari teleportasi akan ditemukan tersebar di sudut lain negeri ini. Saat Han Li memikirkan hal ini, pria kurus itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah yang berbeda sementara anggota partinya yang lain mengikutinya. Jauh di padang pasir, seekor naga kuning terlihat bergegas ke arah mereka melalui awan pasir yang bergelombang. Ini Ahu dan yang lainnya. Salah satu pemuda berteriak kegirangan saat yang lain menjadi bersemangat. Pria kurus itu menganggukkan kepalanya dan menunjukkan sedikit kelegaan, tetapi senyumnya segera membeku ketika dia mendengar serangkaian raungan tajam dari naga kuning. Pria kurus itu dengan marah berteriak dengan ekspresi terdistorsi, "Semuanya, cepat pergi dan bantu mereka. Mereka sedang dikejar oleh binatang umbra." Dia mengeluarkan pedang putih panjang di pinggangnya dan memimpin serangan ke depan. Anggota parti lainnya tiba-tiba menyadari dan masing-masing dari mereka mengacungkan pedang mereka saat mereka mengikutinya. Han Li berdiri di tempat, dan hanya menatap naga kuning di kejauhan dengan ekspresi aneh. Rombongan pria kurus itu baru saja mencapai naga kuning ketika tiba-tiba berhenti dan meraung sebelum meledak menjadi awan kabut kuning. Pesta itu berteriak keras saat mereka memasuki asap tebal, dan teriakan dari semua nada dan nada terjalin. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, suara mereka akhirnya menjadi tenang. Setelah beberapa saat, serangkaian sorakan datang dari dalam kabut kuning, dan semua pria dan wanita muncul dengan tubuh mereka berlumuran darah binatang. Sulit untuk mengetahui apakah ada di antara mereka yang mengalami cedera, tetapi masing-masing dari mereka memasang senyum kejutan yang menyenangkan. Ketika mereka kembali, mereka bergabung dengan pria kekar yang pernah dilihat Han Li di dalam gunung. Mereka masih membawa tas besar di punggung mereka. Ketika mereka melihat Han Li dan Mei Ning, mereka tampak agak bingung, tetapi setelah pria kurus itu membisikkan sesuatu kepada mereka, ekspresi mereka menjadi cerah dan tidak memedulikan mereka lagi. Kelompok itu dengan cepat berbaris dengan para pendatang baru. 2 jam kemudian, mereka telah mencapai hamparan batu hitam pekat yang mengganggu pemandangan pasir yang sunyi. Sama seperti gurun sebelumnya, Han Li tidak dapat melihat ujung dari hamparan batu hitam ini. Namun, semua batu hitam itu berbentuk aneh dan warna hitam pekatnya membuat Han Li merasa tidak nyaman. Tetapi ketika yang lain melihat tempat ini, mereka menghela nafas panjang lega dan memasang ekspresi santai. Pada saat itu, awan yin di langit mulai bergerak gelisah dan kilatan petir biru menjadi lebih sering. Kadang-kadang, mereka akan langsung menyerang area di dekatnya, menyebabkan lubang muncul di antara batu-batu itu. Han Li dan Mei Ning dikejutkan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba, tetapi yang lain tampak terbiasa. Mereka hanya berjalan ke daerah berbatu dengan langkah cepat. Pria kurus itu kemudian berteriak, "Semuanya, percepat langkahmu. Desa akan menutup pintu mereka. Mari kita hindari terjebak di luar." Setelah itu, sekelompok orang berlari ke depan dan berlari dengan sekuat tenaga. Han Li dan Mei Ning saling melirik. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tidak berani ketinggalan. Mengikuti jejak mereka, mereka membuat beberapa belokan di seluruh hamparan batu sebelum tiba-tiba tiba di area terbuka. Area yang luas itu memiliki dinding batu tinggi yang sehitam mungkin. Tidak hanya dinding batu ini semua diukir dari batu-batu besar yang lebarnya setidaknya 3 meter dan tinggi 10 meter, tetapi mereka memanjang hingga beberapa kilometer. Selain itu, kira-kira setiap 10 meter di sepanjang dinding, paku kayu keras yang tajam menancap dari dinding, membuat penampilan menjadi menyeramkan. Saat ini, sekelompok orang sedang menuju ke arah gerbang kayu yang megah dengan lebih dari 10 pria dengan tombak putih berjaga di kedua sisinya. Ketika para penjaga ini melihat rombongan pria kurus itu mendekat, mereka dengan keras meneriaki mereka dengan penuh semangat. Dengan gemuruh besar, gerbang perlahan terbuka, memungkinkan mereka masuk. Selamat